Cara untuk mengetahui ketinggian yang kita butuhkan adalah dengan cara melihat di sini. Anggap saja misalnya Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama saya Mas Daeng Ji. Alhamdulillah kali ini Mas Daeng sudah sehat ya teman-teman. Semoga teman-teman juga sehat walafiat, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya. Mohon maaf teman-teman ya, Mas Daeng baru buat video lagi karena beberapa hal teman-teman. Kemarin itu Mas Daeng lagi nggak enak badan, suara Mas Daeng gak muncul ya teman-teman, lagi batuknya parah banget teman-teman, sampai tenggorokan saya itu benar-benar sakit dan suara saya sempat hilang teman-teman, jadi nggak sempat buat video. Alhamdulillah setelah cek bukan Omikron ya teman-teman, tapi gejalanya mirip Omikron. Jadi teman-teman, kemarin itu saya habis buat video ya teman-teman. Jadi saya habis buat video ini mencoba antena 4G di Pegunungan Sumbar. Jadi video itu sebenarnya sudah lama saya take, cuma belum sempat edit dan belum sempat upload ya teman-teman. Itu jenis antenanya adalah antena grid ya teman-teman. Awalnya saya pakai antena Catherine. Antena Catherine-nya saya simpan dulu, saya istirahatkan. Kemudian saya coba antena grid-nya teman-teman. Setelah saya coba, ternyata luar biasa ya pakai antena grid. Jarak BTS ke tempat saya itu cukup jauh teman-teman. Jadi ada teman-teman yang bertanya gimana sih cara pointing antenanya agar pas gitu. Saya pointing atau mencari tower itu biasanya pertama saya langsung ke tempatnya, saya cari towernya, terus saya kasih saya copy lokasinya di Google Maps ya teman-teman. Atau teman-teman bisa pakai aplikasi, ada namanya aplikasi ini teman-teman, Open Signal teman-teman, yang ini ya. Tapi mohon maaf di sini karena di tab saya nggak bisa ya. Nanti saya tunjukkan di HP ya teman-teman, lokasinya seperti apa. Baik teman-teman, kita ke HP dulu ya. Kita mau cek posisi towernya di mana. Jadi untuk mengecek posisi tower itu kita pakai aplikasi namanya Open Signal. Jadi di sini kita bisa menentukan nanti pointing antenanya kemana. Kita klik Open Signal, kemudian kita ke bagian ini, panah ini. Oke, kemudian menara seluler. Nah seperti ini teman-teman, ini sudah terkoneksi ya, otomatis. Jadi menara seluler yang ada di dekat kita itu bisa kita cek lewat sini. Selanjutnya cara pointingnya, ketinggian antena dan lain sebagainya bisa kita lihat di web ya teman-teman. Oke, kita lihat di web dulu ya teman-teman. Sekarang kita mau tahu berapa sih kebutuhan tiang antena yang kita butuhkan teman-teman agar bisa terkoneksi dengan lancar atau terpointing ke towernya teman-teman atau menara selulernya teman-teman. Baik, kita langsung aja teman-teman. Pertama kita ke Chrome aja ya. Oke, sekarang kita ke sini. Teman-teman cukup klik link UI ini. Link UI. Jadi ini cuma bisa diaksesnya di desktop ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman di HP mungkin teman-teman harus merubah dulu ke mode desktop ya, teman-teman. Oke, sekarang klik aja link UI. Nah, muncul seperti ini ya teman-teman. Kita klikkan di sini, teman-teman bisa cari lokasi teman-teman. Saya mau cari lokasi saya, Bukit Tinggi. Oke. Udah muncul. Setelah kita cari, kemudian teman-teman tinggal tambahkan poinnya untuk pointingnya. Misalkan ini ya teman-teman, kita tambahkan satu ini. Nah ini muncul ya. Nah seperti ini. Anggap saja di sini Pasar Baso ya, Pasar Baso. Kita gerakan aja ini teman-teman ke sini, pindahkan. Anggap saja Pasar Baso ini towernya ada di sini di Tabiang Takuruang. Anggap saja seperti itu. 13 km. Nggak usah jauh-jauh, kita dekatin aja sekitar 5 km aja ya teman-teman. Sekitar 5 atau 10 km lah. Nah ini misalnya ini teman-teman.
Ini 8 km atau yang dekat-dekat aja. Nah, ini 5 km. Baik, ini misalkan aja teman-teman ya. Nah, jadi caranya itu untuk menambahkan poin ke poin. Misalkan, ini teman-teman ya. Nah, ini misalkan bagian ini adalah tower ya, tower. Anggap di sini tower. Kemudian ini adalah rumah kita, rumah. Dengan pakai antena ke atas ini, pakai antena grid misalnya. Nah, jadi jaraknya kita bisa lihat di sini teman-teman, 5,4 km. Gimana sih cara menambahkannya poinnya? Jadi ini teman-teman bisa lihat di sini bagian ini. Nah, ini adalah rumah teman-teman misalnya, ini towernya misalnya. Nah, caranya untuk menambahkan itu teman-teman ke sini bagian ini. Bagian ini teman-teman. Tinggal klik ini, nanti akan muncul seperti ini. Sebenarnya ini untuk power beam ya teman-teman, antara satu power beam ke power beam lain teman-teman. Tapi kita bisa pakai kok ini untuk simulasi aja teman-teman. Untuk melihat di mana sih terhalang antena kita. Kan kita tidak tahu di bumi ini ada datar, ada tebing, ada jurang ya teman-teman. Nah, di website ini kita bisa lihat teman-teman, seperti teman-teman lihat di sini ada ketinggian, turun lagi, turun lagi. Ini real ya teman-teman. Ini simulasinya real teman-teman daerahnya. Oke, seperti itu. Nah, cara untuk mengetahui ketinggian yang kita butuhkan adalah dengan cara melihat di sini. Anggap saja misalnya towernya sekitar 30 meter ya teman-teman. Atau berapa ya biasanya tower? Anggap towernya ketinggiannya 20 meter. Berarti kalau misalnya tempat kita di sini misalnya, di sini. Berarti kita butuh tiang untuk bebas ya, bebas hambatan. Kalau misalnya ini 5 meter, 7 meter, ini masih terhambat teman-teman sama yang ini. Ada gunung kecil ini masih terhambat, masih merah. Berarti kecepatan datanya belum bisa maksimal teman-teman. Masih 0 Mbps karena masih terhalang. Makanya kita bisa simulasikan dengan menarik ke atas berapa sih kebutuhan tiang kita. Kita angkat misalnya sekitar 15 meter lah ketinggian antena. Maka kita bisa mendapatkan kecepatan seperti ini, 870 Mbps. Anggaplah seperti itu ya teman-teman. Nah, cara pointingnya seperti ini. Sangat mudah sekali teman-teman. Jadi, kita bisa mengetahui berapa sih sebenarnya kebutuhan tiang yang kita butuhkan. Nah, terkadang teman-teman mengeluh ya teman-teman ya. Kenapa saya sudah mengarahkan ke menara selulernya itu. Saya pointing ke sana tapi kok masih lambat gitu. Nah, mungkin teman-teman tidak menyadari, teman-teman melihat datar ya teman-teman. Tapi sebenarnya kalau masuk ke simulasi ini itu kelihatan seperti ini. Ada tinggi, ada rendah, seperti itu. Jadi teman-teman melalui website ini teman-teman bisa tahu berapa sih kebutuhan tiang yang teman-teman butuhkan untuk sampai ke towernya. Saya kira sangat mudah sekali teman-teman. Jadi saya rasa ini sangat bagus buat teman-teman untuk simulasi aja ya teman-teman. Untuk mengetahui berapa sih kebutuhan tiang yang kita butuhkan. Saya rasa seperti itu aja teman-teman. Kayaknya sudah berulang-ulang kali nih. Jadi teman-teman cukup ke link ui.com. Teman-teman bisa mengaksesnya lewat desktop ya teman-teman. Teman-teman tinggal tambahkan pointing satu ke pointing lainnya seperti ini. Mudah-mudahan informasi ini sangat berguna buat teman-teman ya, bagi yang ingin pointing antenanya ke menara seluler. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa support channel ini teman-teman, agar channel ini berkembang dan saya bisa sharing informasi-informasi terbaru ke teman-teman. Sekian dulu dari saya Mas Daeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.